7. Membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kalau kalian sudah membuat HO atau IG sebelumnya, pada tahap ini kalian akan terbiasa dan lebih cepat karena prosesnya sama aja meskipun persyaratannya berbeda dan berada di tempat yang sama, yaitu DPMPTSP. Persyaratannya untuk membuat SIUP adalah sebagai berikut. 1. Scan KTP asli direktur atau pemilik. 2. Scan NPWP. 3. Scan akta notaris pendirian perusahaan lengkap. 4. Kopi akta keterangan perubahan perusahaan, tidak perlu kalau tidak ada. 5. Kopi pengesahan AD PT dari Kemenkumham. 6. Kopi IG atau HO. 7. Neraca perusahaan yang kita bisa buat di Excel. Neraca harus sama dengan modal dasar perusahaan. 8. Pas foto perusahaan 3x4. 9. Bukti lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Dan tidak perlu kalau perusahaan baru. Dan karena di beberapa daerah menggunakan sistem online, maka sama dengan IG dan HO, SIUP akan dikirimkan langsung oleh pos ke alamat kantor kalian. Pada proses pembuatan SIUP, tidak ada biaya sama sekali, dan kurang lebih memakan waktu 1 minggu. 8. Membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan adalah persyaratan terakhir yang harus kalian urus. Dengan adanya tanda daftar perusahaan, perusahaan kalian berarti sudah terdaftar di region tersebut, sehingga legalitas kalian menjadi lengkap dan klien atau customer kalian akan menjadi percaya kepada perusahaan, sehingga mempermudah kalian untuk mengambil tender atau proyek di suatu daerah. Sama dengan membuat HO atau IG dan SIUP, pembuatan TDP juga cukup mudah karena berada di tempat yang sama, yaitu DPMPTSP yang dilakukan secara online. Persyaratan pembuatan TDP adalah sebagai berikut. 1. Scan KTP asli direktur atau pemilik. 2. Scan NPWP. 3. Scan akta notaris pendirian perusahaan lengkap. 4. Kopi izin teknis, bisa menggunakan SIUP atau izin teknis lainnya. 5. Kopi IG atau HO. 6. Kopi pengesahan ADPT dari Kemenkumham. 7. Kopi SK pengesahan badan hukum. 8. Scan bukti lapor SPT tahunan untuk 2 tahun terakhir dan tidak perlu apabila perusahaan baru. TDP juga akan dikirim melalui pos ke alamat kantor dan tanpa biaya. Sampai saat ini berarti legalitas perusahaan kalian sudah lengkap. Namun untuk lebih dipercaya biasanya perusahaan akan memiliki rekening khusus perusahaan sehingga tidak menggunakan rekening pribadi yang mungkin bisa menyebabkan kekhawatiran bagi klien atau customer kalian menggunakan dana tersebut untuk penggunaan pribadi. Maka step terakhir adalah membuat rekening perusahaan. Pembuatan TDP tidak memakan biaya dan memakan waktu kurang lebih 1 minggu dan akan dikirimkan ke kantor Anda. 9. Membuat rekening perusahaan. Untuk membuat rekening perusahaan, sangat mudah sekali. Kalian hanya tinggal menunjuk bank mana yang ingin kalian buat rekeningnya, lalu bawa persyaratan berikut. 1. Akta perusahaan lengkap. 2. KTP penanggung jawab. 3. NPWP perusahaan. 4. Domisili perusahaan. 5. HO. 6. SIUP. 7. TDP. Dan proses pembuatan rekening perusahaan sama aja seperti pembuatan rekening pribadi, cukup mudah dan cepat. Di sini biasanya kalian harus menyetor modal dasar minimal 25% sebagai bukti ke notaris. Notaris akan memberikan salinan akta asli ketika modal dasar sudah dimasukkan. Selanjutnya adalah memiliki NIB. Selain semua izin di atas, saat ini semua legalitas usaha diwajibkan untuk memiliki nomor induk berusaha atau biasa disingkat NIB. NIB adalah nomor identitas para pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Selain itu, NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor atau API jika perusahaan melakukan kegiatan impor, dan akses kepabeanan jika perusahaan melakukan kegiatan ekspor atau impor. Untuk membuat NIB, kalian tinggal buat melalui laman online single submission di oss.go.id. Klik daftar yang ada di pojok kanan atas, lalu isi data yang tertera. Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi melalui email yang telah dikirimkan dengan cara buka email kalian, lalu klik aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS. 11. Pengusaha kena pajak. Setelah izin sudah lengkap untuk mengikuti tender atau proyek, umumnya perusahaan kalian diwajibkan untuk sudah PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, ini penting nih, dan gue akan ada video khusus mengenai ini di video gue selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys, biar kalian gampang buat cari video-video selanjutnya yang saling berhubungan. Untuk mengukuhkan PKP, perusahaan kalian harus memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun mencapai 4,8 miliar.
Tapi kalau kalian ingin mengukuhkan PKP meskipun belum mencapai 4,8 M, kalian juga bisa dengan cara menyiapkan persyaratannya, yaitu 1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian atau perubahan, 2. Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, 3. Fotokopi kartu NPWP perusahaan, 4. Dokumen izin usaha, 5. Surat keterangan domisili perusahaan, 6. Bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha, 7. Foto ruangan atau tempat usaha, 8. Peta lokasi, 9. Spesimen penanda tangan faktur, formnya disediakan oleh KPP dan fotokopi penanda tangan faktur, 10. Daftar harta atau inventaris kantor, 11. Laporan keuangan atau neraca laba rugi, dan 12. SPT tahunan terakhir. Nah, nanti dalam jangka waktu 3-5 hari setelah semua persyaratannya dilengkapi dan diajukan, petugas verifikasi akan melakukan survei ke tempat kalian. Bila disetujui, maka sekitar 1-2 hari sejak survei, kalian akan mendapatkan surat pengukuhan PKP dan dapat diambil di KPP tempat syarat pengajuan PKP diberikan ataupun dikirimkan ke kantor kalian. Nah, dari sini perusahaan kalian dapat menerbitkan faktur pajak. Dan dari sini, kalian akan memiliki kewajiban untuk melapor dan membayarkan PPN. Gimana caranya? Subscribe dulu. Video selanjutnya akan gue jelasin. Nah, jadi itu semua tutorial yang selengkap-lengkapnya gimana caranya kalian bikin legalitas perusahaan. Memang lumayan panjang untuk membuat legalitas, tapi kalau kalian serius untuk berbisnis, mau nggak mau kalian akan menemui hambatan apabila kalian belum memiliki legalitas. Oke, segitu dulu dari gue. Semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini kalau menurut kalian channel ini dapat membantu kalian. Gue Niki, pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.